Jadi cuma satu Pak. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin, Mbak. Sebetulnya seseorang ya dengan kebingungan dan selalu berupaya untuk menutupi kebingungan itu akan muncul, Pak. Muncul sesuatu yang keanehan-kanehan ya. Katanya kebakaran. Tapi saya ke kampus, pihak kampus mengatakan bahwa dia selesai 2023. Ini ada multi tafsir di sini. Mana yang benar? Dia mengatakan bahwa selesai di tahun 2024. Di akhir videonya dia mengatakan lagi bahwa dia ujian terbuka di tahun 2026. Mana yang benar? Antara 2026, 2024 dan 2023 menurut UNJ. Roy Suryo merasa senang ketika dirinya dilaporkan oleh seseorang yang berinisial Bill. Dengan suara lantang, ia mengatakan tindakan itu bagus. Tapi dibalik itu semua, ketika dirinya dilaporkan, ia langsung mendatangi Universitas Jakarta untuk mengambil ijazah aslinya. Bukan itu saja, ia sempat memamerkan nilai IP-nya di depan publik dengan mengatakan sangat memuaskan. Apa itu? Soal apa? Ijazah saya gitu. Ini mungkin Ijazahnya siapa? Mas Roy. Ijazah saya? Iya, Bagus! Gimana Mas? Bagus. Jadi kalau laporkan ijazah saya, berarti dia sama itu mungkin si yang mau membakar Kejati itu. Siapa yang melaporkan? Serius? Informasinya atas nama Bill. Bagus, bagus. Jadi kemarin mungkin teman-teman sudah tahu kan. Jadi artinya apa? Saya kemarin sudah berhasil juga ya. Jadi jelas. Ini ijazah asli saya. Kopi. Itu kopi ya? Ini kopi dari asli. Ya, yang kemarin yang asli saya bawa. Kemarin fresh betul dari UNJ. Jadi artinya sah resmi Universitas Negeri Jakarta sudah kemudian menyerahkan dan tidak ada kesalahan apapun. Karena saya hanya mungkin kalau dikata salah nggak salah. Saya hanya kemudian baru mengambil ijazah kemarin. Dan saya mengambil itu kemarin setelah UNJ itu digeruduk ya oleh rombongan yang nggak jelas yang punya legal standing dan memaksa ketemu perwakilan rektor ya. Dan saya diterima oleh wakil rektor kemarin dan beberapa profesor dan itu nanti ada rekamannya semua apa yang kita obrolkan kemarin. Jadi kita tunggu saja ya apa yang dilaporkan itu dan maka konsekuensinya adalah mereka-mereka yang melaporkan kalau tidak terbukti harus bertanggung jawab. Dan sekali lagi ini saya tunjukkan. Kemarin mungkin belum saya tunjukkan. Anda bisa baca berapa IP kumulatif saya 3,86 dan tidak ada nilai lain selain A dan B. B saya hanya 2 dibandingkan dengan keseluruhannya A. Ya, saya IPK-nya bukan 2, tapi 3,86 dan itu predikatnya adalah sangat memuaskan. Ketika Roy Suryo mendatangi Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 9 Juli 2026 lalu, ia melakukan registrasi pendaftaran pengambilan ijazah S3-nya dan langsung diterima oleh petugas yang berjaga di layanan informasi. Tak luput dari perhatian publik. Hal yang mengejutkan ketika petugas menanyakan dokumen yang aslinya mana. Inilah jawaban mengejutkan dari Roy Suryo. Jadi cuma satu Pak. Iya. Yang aslinya? Lah itu kan kebakaran. Pengakuan mengejutkan dari Roy Suryo ya. Roy Suryo mengaku bahwasanya rumahnya terbakar. Kalau begitu, mari kita cek faktanya. Di sebuah akun yang bernama Riki Chandra pada Selasa 9 September 2025. Rumah Roy Suryo dijarah dan dibakar massa. Itu viral di media sosial. Pada artikel suara.com, klaim rumah Suryo dijarah dan dibakar itu adalah hoax. Faktanya yang terbakar adalah aset MPR RI di Jawa Barat. Ini aja sudah maksimal bisa tak selamatin, Mbak, ketika rumah kebakaran. Nah, jelas pengakuan dari Roy Suryo ya. Dia mengatakan bahwasanya ketika rumahnya terbakar hanya satu berkas itu aja yang bisa ia selamatkan. Satu berkas yang ia selamatkan. Nah, kalau kita berpikir secara logika, ya, itu berkas pastikan dia disimpan dengan teman-temannya itu. Ada berkas, semua berkas.
baik dia dari kartu keluarga, akte lahir, sertifikat rumah, sertifikat tanah, terus ijazah dari SD, SMP-nya sampai SMA-nya, itu pasti disimpan jadi satu. Tidak mungkin itu dipisah-pisah, dipisah-pisah lagi, nggak mungkin. Nah, kalau logikanya, kalaulah sudah rumah terbakar, ya tidak mungkin ada orang yang berpikiran untuk mengambil berkas hanya satu lembar itu tidak mungkin. Biasanya kalau memang dia ingin diselamatkan, itu dia dalam tas. Semua berkas di dalam tas, tidak bisa tercecer kemanapun. Jadi kalau memang mau diselamatkan, selamatkan satu tas dan semua berkas terselamatkan. Tapi kalau logika, kalau memang dia sudah terbakar, kondisi terbakar, tapi kita nggak tahu juga ya posisi api ini seperti apa. Kalau memang dia masih kecil, itu api mungkin masih bisa semua diselamatkan berkas tadi. Tapi kalau begitu besar api, dengan pengakuan Roy Suryo hanya satu berkas, artinya kan itu udah besar itu api, udah sampai seluruh ruangan terbakar kan gitu. Kalau menurut dia hanya satu berkas kan gitu. Itu orang jarang mau berpikir untuk mengambil berkas tersebut kalau sudah api membesar. Bagus ia menyelamatkan dirinya daripada harus menyelamatkan berkas-berkas itu ataupun harta lainnya. Itu jarang ada yang selamat, habis ludes kalau memang itu terbakar. Karena di sini pengakuan dia hanya satu berkas itu saja yang bisa ia selamatkan. Nah, itu logikanya gitu loh. Kalau gitu mari kita lanjut ya. Setelah perjalanan panjang yang ia lalui, akhirnya pada tanggal 15 Juli 2026, ia mendapatkan ijazah S3-nya. Roy pun mengatakan ijazah ini sudah lama dicetak pada tahun 2024. Tapi itu masih rancu pada saat ini, karena atas pengakuannya bahwasanya ia baru selesai ujian di tanggal 23 Januari 2026. UNJ Universitas Negeri Jakarta yang memang baru saya ambil. Memang. Jadi ini jasanya ijazah lama tahun 2024, bukan cetak baru di pasar pramuka. Betul. Ya ini asli ada dan dalam perjalanan memang cukup panjang tadi ya. Kita ketemu juga dengan Pak Wakil Rektor. Kebetulan Pak Wakil Rektor adalah juga selaku co-promotor saya. Tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Lalu, bagaimana pendapat dari para kubu Solo soal menanggapi pernyataan dari Roy Suryo ini? Ada Fritz Allerboy di akun YouTube-nya yang memberi penjelasan tentang hasil ujian Roy Suryo tahun 2020 dan alhamdulillah 2024 saya selesai. Ya. Dan saya mengikuti semua dari perkuliahan, 2024 kemudian dia selesai. juga ada seminar-seminar, ada kemudian judisium, kemudian juga sebelum judisium saya ikuti ujian tertutup, sebelum ujian tertutup ada seminar hasil, sebelumnya ada seminar proposal, seminar hasil, kemudian ujian terbuka dan wisuda. Itu semua ada. Pada saatnya saya akan tunjukkan semua bukti foto-fotonya. Oh iya. Saya mengikuti ujian akhir atau ujian terbuka itu pada tanggal 23 Februari. Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi yang hadir di sini. 2026 kita Maaf, 23 Januari tahun 2026. Dan ada saksi. loh, ujian terbuka tahun 2026. Roy Suryo mengatakan bahwa dia selesai tahun 2024. Kok tiba-tiba berubah lagi menjadi tahun 2026? Ujian terbukanya 2026. Ya. Tetapi saya ke kampus, pihak kampus mengatakan bahwa dia selesai 2023. Ini ada multi tafsir di sini. Mana yang benar? Dia mengatakan bahwa selesai di tahun 2024. Di akhir videonya dia mengatakan lagi bahwa dia ujian terbuka di tahun 2026. Mana yang benar? Antara 2026, 2024 dan 2023 menurut UNJ di penerima tamu. Saya kan datangi secara langsung sebelum dia pergi. Jadi saya datang, itu pihak daripada universitas itu mengatakan bahwa Roy Suryo baru saja keluar, baru saja ambil ijazah katanya. Saya tanya, kok lama banget ya Pak, dari 2016 dia masuk kuliah, kok tiba-tiba kok selesainya di tahun 2026? Ini gimana nih? Atau 2024 atau 2023? Dari pihak mereka mengatakan bahwa Roy Suryo selesai 2023. Artinya dari 2016 pas di 2024
23, 7 tahun. Namun dia sendiri mengakui bahwa dia selesai di tahun 2024 dan di tahun 2026. Artinya Roy Suryo ini selesai 2 kali. Mana yang benar? Emang ada ya orang ujian terbuka itu 2 kali? Ya, 2 kali. Nah, tahun 2024 dan 2026. Mana yang benar nih? Nah, artinya dengan sendirinya kita perlu tanyakan kepada Roy Suryo bahwa sebenarnya si Roy Suryo ini selesai tahun 2024 atau 2026. Bingung kan? Dia bilang 2024 dia selesai. Tiba-tiba dia mengatakan 2026 per tanggal 23 yang tadi sebutkan itu. Mana yang benar sih? Ini bukti bahwa Roy Suryo sudah kebingungan. Sudah tidak paham lagi. Ya, apalagi dia memfitnah ijazah orang lain palsu. Dia sendiri ketika disentil baper, manusia penakut model begini yang mau sentil orang lain. Roy Suryo kalau masih Ini ada topik Bil Fakih pun ikut serta menanggapi pernyataan Roy Suryo di akun YouTube-nya bersama Dr. Richard sebagai alumni Universitas Negeri Jakarta. Bahannya sih, Bang. Sebetulnya dengan seseorang ya, dengan apa ya aku bilang ya, kebingungan dan selalu berupaya untuk menutupi kebingungan, ya, itu akan muncul, Bang. Muncul sesuatu yang kanean-kanean, ya. Itu kan hukum alam, ya. Hukum alam. Nah, misalnya salah satu contoh nih, katanya kebakaran, maka dia tidak menunjukkan dokumen yang lain kan, kebakaran ini tinggal satu-satunya, kan gitu ya. Kan harusnya yang diserahkan itu disertasi, Pak. Nah, itu aku lihat. Ini penglihatanku, Bang, ya, dari videonya ya. Nah, siapa tahu kita salah ya, mata kita salah ya. Itu namanya sinopsis. Sinopsis itu adalah rangkuman daripada disertasi yang digunakan ketika ujian terbuka. Jadi gini, Pak, kalau menurut aku itu kepanikan ya, akhirnya orang yang panik pasti ceroboh, Pak. Dari itu kan sudah kelihatan. Seperti tadi kebakaran katanya ya. Tapi memang ada kebakaran rumah beliau. Bagaimana tanggapan dari Bapak dan Ibu para penonton sekalian perihal kasakusuk ijazahnya Roy Suryo yang baru diambil pada tanggal 15 Juli 2026? Berikan komentar di kolom komentar.